Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore. Sore hari ini kita sama-sama mau kembali dengan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu membuka ayat pokok kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita mau baca secara bergantian. Nanti ayat-ayat yang berangka ganjil pria yang baca, nanti ayat-ayat yang angka genap wanita yang baca. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita baca dari firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dengan judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Mulai dari pria dulu ya, baru nanti wanita ayat 2 bergantian sampai ayat yang ke-8. Setelah itu yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Jezebel segala yang dilakukan dia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat kedua, lanjut wanita. Maka Jezebel disuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya kata Allah menghukum aku. Maka lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa sama seperti nyawa salah seorang dari mereka ini." Ayat ketiga. Maka berkata dia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hujannya di sana. Masuk menurut sekali jalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang tinggalkan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang." Sesudah itu ia berbalik dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyuruh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu dia makan dan minum, kemudian kembali. Tetapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Ayat ke-8 wanita. dia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah baca ya, tidak hanya sekedar baca. Kalau kita memperhatikan di sini ada dua hal yang kita secara manusia, secara alamiah ya, secara alami manusia bisa merasakan kedua hal ini. Ya, kedua hal ini. Ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang minggu lalu ya, tentang iman. Iman itu bisa kandas. Ya, kalau masih ingat hari minggu lalu, iman itu bisa kandas. Nah, kalau minggu lalu dikatakan punya kemurnian, harus punya kemurnian hati ya, supaya tidak kandas imannya. Nah, kalau di sini hari ini kita mau belajar dua hal ya, apa yang bisa membuat iman itu kandas. Ya, yang pertama kita melihat dulu. Yang pertama itu kalau kita
sebagai manusia punya rasa takut, ya, pernah putus asa, itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya yang pertama itu ekspektasi. Ya, keseringan atau kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah punya tujuan, punya target, ya, mereka akan merasakan putus asa, mereka akan merasakan kekecewaan, mereka akan merasakan rasa takut ketika ekspektasi dari setiap orang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, kalau Bapak Ibu semua bisa cari di Google banyak ya tentang ekspektasi. Kalau ekspektasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan pengharapan atau keinginan tentang sesuatu yang akan terjadi. Tentang sesuatu yang akan terjadi. Pengharapan atau keinginan tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, keinginan di sini saya mau garis bawahi, kalau namanya orang berekspektasi, pastinya kita mengharapkan sesuatu hal yang menyenangkan, yang membuat kita senang, yang membuat kita ada perasaan bangga, ada perasaan puas. Ya, kalau hal itu sesuai dengan ekspektasi. Dan selalu digambarkan ekspektasi ini selalu digambarkan negatif. Kenapa negatif? Karena seperti yang kita tahu, kalau kita sudah hidup sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan, yang murid-murid Tuhan sebagai pengikut Kristus, kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu manusia, daging, atau hal-hal dunia. Nah, ekspektasi di sini digambarkan atau identik dengan keinginan manusia, keinginan sebagai pribadi manusia, atau hawa nafsu, atau hal-hal dunia yang kita inginkan untuk kesenangan, untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, itu yang menyebabkan iman bisa kandas karena ekspektasi. Ya, kalau kita baca tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Elia, kalau yang kita tahu ini, Elia ini seorang hamba Tuhan. Elia ini seorang pelayan Tuhan. Elia ini seorang yang nurut apa kata Tuhan. Elia seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang menurut apa perkataan Tuhan. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang didapati, apa yang diterima oleh Elia, padahal dia hamba Tuhan, padahal dia pelayan Tuhan, tapi apa yang dia dapati setelah dia menuruti perintah Tuhan? Kalau kita baca dulu, ya, bukti bahwa dia menuruti perintah Tuhan di pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Kita mundur satu pasal. Pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Ini perintah Tuhan. Tuhan bilang gini sama Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang kedua, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Itu bukti bahwa dia menuruti perintah Tuhan. Dia menjadi pelayan Tuhan karena dia mengikuti perintah Tuhan. Tapi apa yang dia dapati setelah dia menuruti perintah Tuhan, setelah melakukan perintah Tuhan? Di ayatnya yang ketiga, kita perhatikan di pasal 19. Pasal 19 ayatnya yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang pertama, maka takutlah dia.
Yang kedua, di ayat yang keempat, tetapi dia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduklah di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ada dua hal yang dia terima, rasa takut dan putus asa. Padahal dia mengikuti perintah Tuhan, dia menjalankan apa yang Tuhan suruh. Nah, hubungannya dengan ekspektasi, ya seringkali kita kalau melayani Tuhan atau kita beribadah kepada Tuhan atau kita menuruti apa yang Tuhan suruh, ekspektasi kita kan setelah kita melakukan, kita diberkati Tuhan, kita hidup dengan enak, dengan berkat Tuhan, ya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera. Pasti itu harapan kita, ekspektasi kita setelah melayani Tuhan sebagai manusia. Ya, sebagai manusia pasti kita berharap kalau kita sudah melayani Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang enak buat hidup kita, karena kita sudah melayani Tuhan. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang dirasakan Elia, apa yang diterima Elia setelah dia melayani Tuhan, dia mengikuti apa yang Tuhan suruh, malah dia timbul rasa takut dan putus asa. Kalau kita sudah baca dari ayat yang pertama tadi, pasal yang ke-19, dia ini Elia dikejar, mau dibunuh. Dia mau dikejar, mau dibunuh karena melakukan perintah Tuhan, karena melakukan pelayanannya sebagai pelayan Tuhan. Ya, dia mengikuti perintah Tuhan, dia menuruti apa kata Tuhan. Tapi ada aja orang yang tidak suka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, jangan berharap kita akan disukai semua orang. Ya, kita lihat dari Elia, apa yang Tuhan suruh, itu yang dia lakukan, itu yang dia laksanakan. Tapi ada orang yang tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Dan itu terjadi bagi setiap kita pelayan Tuhan. Bahkan di era sekarang, di zaman sekarang, ketika kita melakukan kebenaran, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Pasti ada orang-orang atau pribadi-pribadi yang merasa bahwa harusnya nggak begini, harusnya begini. Kok begini sih? Harusnya begini. Itu akan kita alami. Dan kita melihat contoh dari Elia. Dan kita belajar bahwa ekspektasi, yaitu bisa membuat iman kita itu kandas. Ya, sebagai manusia, ya Elia, pelayan Tuhan, dia kan masih manusia juga. Setelah dia menuruti perintah Tuhan, ya tujuan Tuhan, waktu Tuhan suruh Elia, kamu menampakkan diri kepada Ahab. Itu tujuannya tadi kita sudah baca, sebab Tuhan mau memberi hujan, mencurahkan hujan. Ya, kamu harus pergi ke Ahab, kamu bilang, menampakkan diri. Setelah perjalanannya, ternyata ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang merasa terganggu karena ada kepentingan dan segala macam. Nah, secara manusia, Elia pasti menginginkan hal yang baik dalam hidupnya setelah dia melayani Tuhan. Tapi apa yang dia dapati, rasa takut dan putus asa. Bahkan dia sampai mau mati. Dia bilang, dia takut karena dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Dan dia putus asa karena dia merasa sebagai manusia, kok Tuhan tidak menolong, kok Tuhan tidak campur tangan ketika hambanya, ketika pelayannya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, diancam, bahkan dikejar, mau dibunuh, sehingga dia putus asa. Tuhan, saya sudah melakukan apa kata Tuhan, saya sudah melakukan pelayanan kepada Tuhan, tapi kenapa kok begini? Kok saya difitnah, kok saya dikejar-kejar, mau dibunuh, saya dimusuhi, saya dijahati dan segala macam. Itu sebagai manusia, karena kita punya ekspektasi yang baik ketika kita sudah melayani Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita kadang kandas. Kenapa bisa kandas? Karena situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, karena keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu yang membuat kita kadang iman kita kandas. Kita berpikir, kok Tuhan begini amat sih saya melayani Tuhan, kok ikut Tuhan ternyata begini ya.
Seperti itu manusia, punya ekspektasi. Nah makanya kita harus punya hikmah dari Tuhan ya, dalam menghadapi segala sesuatu. Kita harus menguasai diri, harus punya penguasaan diri. Boleh kita berharap akan sesuatu yang baik, boleh. Kita menginginkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, itu sangat boleh, sangat boleh. Tapi jangan jadikan itu yang terutama. Ya kalau kita seperti Elia tadi, kalau kita berekspektasi sesuatu yang baik dan kita terus berpengharapan pada sesuatu yang baik, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak baik, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan putus asa. Karena kita tidak berpegang pada sesuatu yang benar, tidak berpengharapan pada tempat yang benar. Lalu kita harus bagaimana? Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Yang pertama sudah jelas dan sudah pasti jawabannya di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada Allah keselamatanku. Jadi jawabannya yang pertama, hanya dekat Allah saja. Ketika Elia menghadapi situasi atau masa yang tidak sesuai ekspektasi, ya masa yang sukar, masa yang sulit, dia melarikan diri. Sehingga ketika dia dalam pelariannya, kalau tadi kita baca, satu hari dia berjalan jauh yang ke padang gurun. Lalu dia berhenti di sebuah pohon, yang mungkin karena lelah dan situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dia capek, menyerah, sehingga dia putus asa. Aku ingin mati, dia bilang sama Tuhan. Aku ingin mati. Nah seringkali kita mendapatkan permasalahan, pergumulan yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, sehingga kita melarikan diri. Melarikan dirinya seperti apa? Bukan lari keluar rumah, bukan. Kita mencari hal-hal atau pertolongan-pertolongan di luar Tuhan, karena kita merasa kita mampu. Oh, minta tolong aja si ini, minta tolong aja si A, si B, si C, dia pasti bisa menolong. Dan kenyataannya tidak bisa, tidak akan bisa. Karena di dalam ada ayatnya juga di Zakaria pasal 4. Perhatikan baik-baik setiap ayat-ayat yang dibuka ya. Zakaria pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Zakaria pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Jadi ketika kita mengalami situasi yang seolah-olah tadi saya katakan tidak ada jalan keluar, yang tidak bisa terselesaikan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Makanya Mazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa kok Mazmur menuliskan hanya dekat Allah saja aku tenang? Bapak Ibu Saudara sudah hafal, pasti sudah tahu cerita tentang Raja Daud, bagaimana kehidupannya. Dia tidak akan maju berperang kalau dia tidak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau maju gak? Begini gak? Begitu gak? Dia tidak akan maju berperang tanpa dia bertanya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia merasa ketika dekat Allah dia bisa tenang. Dan di dalam 1 Petrus juga dikatakan, kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita tenang, kita menguasai diri kita bisa
berdoa. Nah, berapa banyak dari kita ketika kita mengalami masalah yang mungkin tidak sama seperti Elia yang dikejar dan dibunuh, tapi seberapa banyak dari kita yang mengalami masalah sehingga membuat kita ini tidak tenang, membuat kita ini gusar, membuat kita terburu-buru, sehingga kita lupa bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa dapat ketenangan, sekalipun di dalam masalah, sekalipun dalam masalah. Hanya dekat Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menaruh pengharapan di tempat yang benar. Ibrani 6 ayat 9. Ibrani 6 ayatnya yang ke-9. Ibrani 6 ayatnya yang ke-9. Ayat 19. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Saum, Bapak Ibu Saudara tahu saum? Saum itu seperti jangkar. Saum itu seperti jangkar. Ya, sebuah kapal atau ya kapal nelayan atau mungkin kapal-kapal yang berukuran besar yang menggunakan jangkar, mereka tahu di mana letaknya mereka bisa menaruh jangkar supaya kapal tidak terbawa arus, supaya kapal tetap pada tempatnya. Mereka tahu di mana tempatnya. Mereka pasti harus meletakkan saung, mereka harus meletakkan jangkar yang dasarnya itu pasti harus batu karang. Ya, kalau hanya pasir saja pasti akan hanyut. Tapi mereka akan mencari tempat-tempat yang di mana dasar itu pasti terletak batu yang kuat supaya bisa menahan agar kapal, perahu, ya itu tidak terbawa arus. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita punya pengharapan, seperti saya katakan tadi, jangan taruh pengharapan kita pada ekspektasi yang kita inginkan, tapi pengharapan kita harus kita taruh kepada Yesus saja. Pribadi yang bisa kita harapkan, pribadi yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita menaruh kepada ekspektasi, kita tidak tahu apakah akan terjadi sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Itu hal yang tidak pasti. Tapi yang harus kita tahu pasti bahwa pengharapan yang harus kita taruh itu hanya kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena Dia yang punya hidup kita, Dia yang tahu. Sekali lagi, supaya iman tidak kandas. Supaya iman tidak kandas, hanya dekat Allah saja. Yang pertama, hanya dekat Allah saja. Kalau saudara mau cari pertolongan di luar sana, silahkan coba sendiri. Saya ada kesaksian, sewaktu saya praktek di Bali, ada satu keluarga masih Hindu, tapi suami istri dan punya satu orang anak. Tapi istrinya sudah percaya Tuhan, dan suaminya ini belum. Awalnya suaminya ini sangat keras ketika kami melayani di sana. Wah, dengan wajah yang ketus, wajah yang marah, mereka seakan-akan menolak. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa tahun mulai terbuka hatinya karena kami sering buat ibadah di tempat itu. Mulai dia ikut, walaupun dia tidak ikut bernyanyi, tapi dia ikut mendengarkan firman Tuhan. Sampai satu kali anaknya ini kerasukan. Ketika anaknya kerasukan, orang tua yang perempuan, ibunya yang sudah percaya Tuhan, dia mau panggil kami dari gereja supaya mendoakan. Tapi suaminya tidak mau. Suaminya coba cari ke kalau orang sini bilang dukun lah. Mereka cari ke orang pintar, berdoa, panggil
doakan. Sampai ya kalau namanya ada Bali kan sampai ada disiram-siram terus saya sebagainya. Mereka lakukan itu sampai dikasih kalung, kasih kayak semacam jimat gitu ya, dikasih kalung. Setelah dipakai kan tenang, percayalah si bapak ini, wah maju, mujarab, bagus, teleponlah ibu ini ke kami. Dia bertanya gimana, begini dijelaskan. Ya kami cuma bilang, kalau memang bapak tidak mau, ya sudah, kami juga tidak bisa memaksa. Yang penting ibu tetap berdoa. Berapa kali terjadi seperti itu? Setelah didoakan, seakan-akan sembuh, tidak ada apa-apa. Berapa hari kemudian kambuh lagi. Kadang jam 2, jam 3 kami ditelepon malam untuk kami datang. Itu perjalanannya sekitar dari gereja ke tempat mereka agak di atas gunung itu sekitar 2 jam perjalanan naik mobil. Kami selalu ditelepon sampai akhirnya kami bilang ke bapak, bawa ke gereja. Dia bilang, bawa ke gereja. Karena waktu kami datang, sempat kami datang ke sana, itu sementara didoakan dan kami ikut disiram juga. Kami ikut didoakan, ikut disiram. Cuma kami diam-diam disiram. Kami melihat bagaimana ritual dalam tanda kutip, bagaimana didoakan. Kami diam dan kami hanya bilang seperti itu. Hanya Yesus saja yang sanggup. Cuma karena keadaan bapaknya mungkin belum percaya dan belum mengenal, akhirnya dia tetap melakukan itu terus. Sampai berapa lama? Sampai akhirnya satu kali dia menyerah. Dia bilang, Pak Pendeta, bawa aja anak saya ke gereja. Bawa aja anak saya ke gereja. Ini yang pertama. Oke, kami bawa. Kalau kami bawa ke gereja dan dia tidak sembuh atau masih kambuh lagi, Bapak boleh cari orang lain. Kami bilang gitu. Tapi ternyata di gereja 1 minggu aman. Nah, karena saudara sama, dia bawa pulang. Setelah bawa pulang, anak ini bersekolah, kambuh lagi di sekolah. Masih bingung dia. Dia minta tolong lagi lah pendeta yang di luar ya. Minta tolong, didoakan, dikasih jimat segala macam. Sudah, akhirnya karena kami pun merasa kasihan sama ibu dan anaknya ini, kami bilang sama ibu, pokoknya siang hari ini kami ke sana. Saya mau bawa, nama anaknya namanya Cantika. Kami mau bawa Cantika untuk di gereja. Bapak mau tidak suka atau melarang, tetap kami bawa. Setelah bawa, di luar ekspektasi, Bapak Saudara. Hampir 2 minggu mereka sekeluarga tinggal di pastori dan akhirnya anaknya ini memutuskan untuk dibaptis. Akhirnya dia dibaptis. Dan dengan awalnya si bapak ini yang seakan-akan menolak kami atau tidak mengakui, sampai setiap tetangga kiri kanan atau mungkin guru dari sekolah anaknya ini tanya, Pak Cantikanya sudah Kristen ya? Iya, dia sudah anak Tuhan Yesus. Dia bilang. Bapak itu yang bilang sendiri dengan bangga dia mengatakan bahwa anaknya ini sudah jadi anak Yesus. Awalnya dia takut, awalnya dia tidak menerima, tapi dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di atas anaknya. Dan dia sempat tanya, Pak Pendeta, kalau Cantika dibaptis jadi anak Yesus, saya masih jadi bapaknya nggak? Gitu. Kami kata, ya masih Pak, masih. Dia bilang, oh ya sudah. Akhirnya mulai terbuka. Malah kadang kalau kami nggak datang, kita yang ditelepon. Pak Pendeta kapan datang lagi ke sini? Ayo kita ibadah sambil bakar-bakar dan segala macam. Mulai terbuka hatinya. Karena apa? Dia melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Dia melihat hanya dekat Allah saja. Ya, hanya dengan dekat Allah saja kita melihat bagaimana sesuatu yang mustahil. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dia melihat, wah ternyata betul. Mulai dia, Pak Pendeta tolong doakan saya, tangan saya begini.
Oke, kami doakan 2 minggu berikut, wah dia kasih kabar, wah puji Tuhan Pak Pendeta, tanahnya sudah begini. Ah ya, mulai dia ikut ibadah, jadi mulai dia sama-sama beribadah, tapi dia belum dibaptis. Nah itu yang menjadi kerinduan setiap kita. Kita sering mendengar kesaksian-kesaksian tentang mujizat, orang disembuhkan dan orang diberikan kemenangan dan segala macamnya. Kita melihat, wah betapa besar kuasa Tuhan, betapa hanya dekat Allah saja intinya. Hanya dekat Allah saja kita bisa melihat mujizat, kita bisa melakukan perkara yang besar. Sebab itu kalau kita sedang mengalami permasalahan, sedang mengalami pergumulan, hanya dekat Allah saja. Ya walaupun tidak akan tahu kita waktunya berapa lama kita menunggu jawaban Tuhan, tapi Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Kita buka di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayatnya yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi firman Tuhan yang ditulis, yang sudah ditulis, yang kita baca, yang kita sudah renungkan siang dan malam, ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, kita tidak hanya melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam Alkitab ini. Kalau kita melihat semua kejadian, melihat semua peristiwa atau keadaan, kenapa bisa sampai semua itu terjadi? Kita lihat murid-murid Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul, bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan, karena mereka dekat dengan Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk tetap menjaga iman kita supaya tidak kandas, menjaga iman kita tetap kuat yang menghadapi keadaan atau dunia yang sukar, yang semakin sulit, dan semakin sukar. Yang pertama tadi apa? Hanya dekat Allah saja. Yang kedua, tetap apa tadi? Menaruh pengharapan di tempat yang benar. Diingat-ingat Bapak Ibu Saudara, itu juga menjadi pengingat buat kami juga. Buat kami juga masih manusia. Hamba-hamba Tuhan pun punya rasa takut. Putus asa, bisa putus asa. Buktinya Elia putus asa. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami pun bisa. Tapi yang menarik, satu lagi Bapak Ibu Saudara, kita buka tadi ini 1 Raja-Raja 19. Ini juga yang akan membuat saudara tetap kuat dan iman saudara tidak akan kandas. Di ayatnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-6, ini ayat terakhir kita baca. Ayatnya yang 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah keti berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perhatikan ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Awalnya dia jalan 1 hari sudah putus asa, capek mau mati di padang gurun. Setelah dia makan roti yang disediakan oleh Tuhan dan air,
dia sanggup berjalan berapa lama? 40 hari 40 malam. Roti di sini digambarkan sebagai firman Tuhan dan air digambarkan sebagai Roh Kudus. Makanya tadi di Zakaria bilang bukan keperkasaan, bukan kekuatan, tapi Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi hanya dengan firman dan Roh Allah saja kita lihat perbuatan apa manfaat dari firman dan Roh Allah yang sudah disediakan bagi kita. 40 hari 40 malam Elia sanggup berjalan. Awalnya cuma 1 hari, dia merasa kelelahan, putus asa, ingin mati. Tapi karena roti dan air 40 hari 40 malam dia sanggup berjalan. Nah, itu menjadi kerinduan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini biarlah setiap kita semua juga benar-benar menikmati makanan yang Tuhan sudah sediakan, firman Tuhan, dan kita menikmati juga air yang Tuhan sudah berikan, Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.